Hari ini 20 Oktober presiden terpilih dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akhirnya dilantik. Wah wah wah, namun bukan warga plus 62 gitu kan ya kalau nggak ada gosip-gosip politik. Wah, katanya sih denger-denger Gibran ini dan keluarganya dicuekin saat pelantikan. Kenapa bisa gitu? Benarkah gitu kan? Kita lihat dulu gosipnya seperti apa dari Twitter Positive People. Kita akan lihat dari pembahasan di akun X ya atau Twitter seperti apa gitu. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Positive People, kita akan coba lihat dari postingan Yusuf Abdul Kohar atau @yusabdul gitu kan ya, yang nge-tweet gitu kan. Kalau yang ada yang bilang Fufu Fafa aka Gibran diterima baik di koalisi, coba tonton ulang pelantikan hari ini pas namanya disebut ketua MPR disorakin dan istrinya nggak diberi tepuk tangan. Konflik itu nyata bung, nggak perlu ditutupi. Wah 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 wah, ini udah diposting ulang sebanyak 7.000 lebih, terus ditonton sampai 1 juta tayangan, ada 44.000 suka gitu ya. Kita coba akan lihat. Nggak percaya nih lihat Kaisang dan Ipra juga disorakin. Nah itu ada videonya. Nggak perlu kaget atau heran, akun ternak TikTok beda sendiri komennya. Bantahnya selalu video yang beredar itu editan, gue nonton di TV nggak gitu. Waduh, gitu ya. Pak Prabowo pas baru disebut sebagai presiden terpilih, semua hadirin berdiri tegak dan memberi tepuk tangan. Sedangkan pas Fufafa sunyi kayak digorong-gorong. Bahkan hadirin lebih respect sama presiden dan wapres mendahulu. Pak Anies juga dihormati, beda sama yang ini. Selamat sakit hati 5 tahun lagi. Udah 2024 aja masih main bejo dan hoki. Real, padahal di tempat yang sudah jelas nyata. Kalau event penting ya tandanya kan udah jelas mereka hina sampai disorakin. Tapi tetap nggak tahu malu, malah ketawa-ketawa. Hahaha. Hukum tabur tua itu nyata dan Gibran baru akan menuai apa yang ia dan keluarganya tanam selama ini. Udah lengser, aman, semua pada berani gitu ya. Nah langsung aja Positive People, kita ada mesin komen, ya udah jatuhnya kayak numbalin sulung, niatnya buat bukti kalau keluarga ini punya kuasa, malah nanggung borok wak gitu. Nah langsung aja kita coba lihat video ulangnya yang kita kutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden nih, sebenarnya seperti apa. Langsung aja, jangan lupa di subscribe Aksa Nation. Kita pantau dari Sekretariat Presiden. Ini ada menunjukkan Anies Baswedan, SBY dan keluarga Gus Dur mendapat tepuk tangan ya. Wakil Presiden ke-6 juga mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari hadirin yang hadir di dalam parlemen. Ibu Puan Maharani Budiono, Bu Titi Soeharto juga mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Yusuf Kala, kita lihat. Nyata disorakin guys. Gitu ya. Wah. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia terpilih. Semua berdiri nih memberikan tepuk tangan untuk Prabowo, presiden terpilih ya tadi.
masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Nggak ada tepuk tangan. masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka Masih ada terikan sedikit gitu ya. beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Sunyi. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Saat Prabowo menyebut nama Anies Baswedan ya. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru lalu. Ya, baru aja kita reaction videonya kan. Kalau kita lihat tadi ketika Ketua MPR Ahmad Muzani bilang presiden terpilih gitu kan, terus seluruh ruangan tuh tepuk tangan untuk Prabowo Subianto. Tapi ketika bilang wakil presiden terpilih, sunyi. Terus akhirnya Ahmad Muzani melanjutkan menyebut nama Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini sebuah tanda-tanda gitu kan ya bahwa di DPR pun tidak begitu respect dengan Gibran sebagai sebagai wakil presiden terpilih Indonesia untuk 2024-2029 mendatang gitu, positif Abel. Kita lihat aja nanti bagaimana huru-hara politik selama 5 tahun ini bakal seperti apa. Terus kan kalau gue tadi juga sempat kesana ikut Anies Baswedan gitu kan ya, karena ini gue respect banget dengan Pak Anies yang negarawan sejati, bahwa dia benar-benar mau hadir gitu kan meskipun kalah pilpres, hadir untuk memenuhi undangan saat pelantikan presiden terpilih. Jadi kayak Pak Anies Baswedan ini nggak ada beban sama sekali gitu. Kalau kalah ya udah gitu kan, dia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi gitu kan. Ya udah, kayak ini kan semacam kontestasi, kompetisi. Kalau kalah ya tetap datang, nggak ada masalah. Tentu kan justru ini menunjukkan bahwa dia ini berlapang dada, gentleman dan lain sebagainya. Ya masa kita kalau dalam perlombaan kita kalah terus ada pembagian hadiah terus kita nggak datang atau gimana gitu kan? Nggak, ini kan kayak ya udah kompetisi aja. Ini gue keren banget, salut banget, panutan atau hal yang dicontohkan oleh Anies Baswedan ini benar-benar keren banget. Jadi kayak ya kalau lagi berkompetisi ya kita istilahnya adu gagasan, adu argumen, adu kinerja dan lain sebagainya. Tapi ketika udah selesai ya udah gitu kan, ya selesai gitu kan, seperti itu. Jadi mantep banget. Itu tadi reaction kita terkait dengan apa yang terjadi hari ini gitu kan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Gimana menurut komen-komen positive people? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum.